Mari Mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayyuhatul muthalibat. Hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Sustri Kartika. Nah, Ananda, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik ya. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran tematik. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan nikmat yang tak kalah penting adalah nikmat untuk merasakan iman dan Islam. Oke, Ananda semua, hari ini semangat belajar semuanya. Mari memulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini kita masih melanjutkan pada buku tematiknya, tematik 2D. Nah, ini buku tematik 2D, pembelajarannya 5 dan 6 di subtema 3. Nah, Nanda coba lihat bukunya. Sekarang kita buka bukunya. Oke, perhatikan di bukunya halaman 105. Kita masih tentang di sekitar taman. Ya, Nanda, masih di sekitar taman. Apa yang terjadi? Coba lihat, perhatikan di bukunya. Apa yang dilakukan Ino? Bagaimana pada gambar tersebut? Nah, ada hal-hal yang yang boleh kita lakukan ketika kita ke suatu taman. Kita boleh apa? Kita boleh bermain, kita boleh belajar, kemudian kita juga bisa berlibur di taman. Tapi ada hal-hal yang harus dipatuhi. Aturan apa saja yang harus dipatuhi? Di antaranya kita tidak boleh menginjak rumput yang ada di taman. Lah, kenapa tidak boleh? Karena rumputnya akan mati. Kemudian apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita makan di sekitar taman, maka sampahnya buanglah kepada tempat yang sudah disediakan. Nah, oke, Nanda coba lihat lagi halaman 106. Perhatikan, hari ini kita belajar apa Nanda? Matematika, SPDP, kemudian bahasa Indonesia dan kewarganegaraan. Karena kita ada bab 5 dan bab 6. Coba lihat, kita lihat bahasa Indonesianya. Ini adalah teks bacaan tentang halaman 106, menjaga keindahan taman. Dengarkan dulu, saya akan bacakan sebentar. Nah, ini adalah bagaimana sikap Ino dan teman-teman harus menjaga keindahan taman. Menjaga keindahan taman. Ino sedang bermain di taman bersama Yoga. Ino dan Yoga asyik bermain. Akibatnya Ino dan Yoga tidak sengaja menginjak rumput. Di tempat itu terdapat peringatan tidak boleh menginjak rumput. Penjaga taman menghampiri Ino dan Yoga. Penjaga taman menasehati Ino dan Yoga. Kata penjaga taman, semua pengunjung harus menjaga kebersihan dan keindahan taman. Dengan demikian, keindahan taman selalu terjaga. Ino dan Yoga meminta maaf kepada penjaga taman. Ino dan Yoga tidak sengaja bersikap seperti itu. Nah, Nanda, dari teks ini bisa kita lihat bahwa satu hal yang harus kita jaga adalah taman ada aturan-aturan yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya tidak menginjak rumput, kemudian tidak buang sampah sembarangan, dan tidak sembarangan mengotori tempat taman. Ada juga yang harus kita hormati dan kita hargai, mereka yang menjaga taman, mereka yang bertugas membersihkan taman di sekitar kita. Maka
dari itu kita juga menjaga taman tersebut dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, Nanda semua, itu tadi teks yang harus kita baca ulang di rumah, belajar membaca bersama-sama. Selanjutnya coba lihat pada halaman 107. Oke Nanda, tugasnya Nanda mencari tahu yang di rumah. Coba kamu cari tahu aturan di ruangan, atau di tempat yang boleh digunakan untuk bermain. Apa saja misalnya di rumah? Di mana di rumah kita boleh bermain? Di teras atau di ruang tamu. Lalu apa yang? Nah, kalau di sekolah di mana? Sekolah di lapangan kita boleh bermain. Di kelas nggak boleh, kita harus tempat belajar. Begitupun di misalnya contoh lain di mana? Contoh lain yaitu tempat yang boleh bermain di rumah atau di sekolah. Nah, Nanda, sekarang coba lihat lagi pada halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya nanti kita akan belajar olahraga, tapi di terakhir saja Nanda ya, bagaimana belajar berolahraga. Lalu kemudian halaman 109, coba dilihat. Nanda coba lihat di halaman 109. Masih tentang berolahraga. Satu hal yang harus kita jaga kita berolahraga adalah menjaga kekompakan. Sekarang lanjut pembelajaran 6. Ayo, kemarin kita sudah belajar matematika tentang kubus, balok, dan prisma. Lalu hari ini kita juga masih belajar bersama-sama dengan teman, belajar tentang benda-benda yang berkaitan dengan kubus, balok atau prisma segitiga. Coba lihat halaman 111 Ananda. Sekarang saya akan bacakan halaman 111. Bermain balok. Nah, Ino sedang bermain balok susu bersama teman-temannya. Mereka sedang membangun menara. Balok-balok mainan Ino berupa bangun ruang. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Hari sudah sore, mereka segera berhenti bermain. Mereka merapikan balok mainan kembali ke tempatnya. Tidak lupa mereka juga mencuci tangan, dan mereka mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Mencuci tangan membuat terbebas dari kuman. Nah, Nanda nanti dijawab juga di bawah sini ada latihan di halaman 111. Oke, lihat, perhatikan. Kalau kita sudah tahu mengenai balok, titik sudutnya, rusuknya, kemudian sisi pada balok, maka yang kita lakukan adalah tugasnya menggambar balok, prisma, dan bangun ruang yang lain di rumah. Ya, coba lihat halaman 112. Lalu apa yang terjadi? Tulislah sisi alas, sisi tegak, rusuk, dan titik balok, titik sudut pada prisma, dan limas di atas. Nah, Nanda, kemarin kita sudah sampai belajarnya titik, rusuk, kemudian sisi, dan juga sudut. Lantas hari ini kita juga menambah satu, yaitu sisi, rusuk, titik sudut pada prisma. Ada apa saja? Perhatikan, lihat. Terdiri dari sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Bentuk sisi alas sama dengan sisi tegak. Perhatikan, kalau dia berdiri, nah ini adalah namanya prisma tegak. Berarti prismanya bukan berbentuk begini, tapi ditegakkan seperti ini. Coba lihat di bukunya Nanda. Nah, sekarang nanti silakan digambar, kemudian dengan berbentuk ada sisi-sisinya, lalu dikasih keterangan. Nah, Nanda, lanjut. Nah, sebelum terakhir, Anda semua kita akan belajar olahraga. Ustazah sudah punya bola hari ini. Nah, ini adalah bolanya. Kita kembali akan bermain bola. Siap-siap, Ananda, buka bukunya.
contohnya. Nah, ini adalah bermain bola seperti yang pernah kita lakukan, yaitu bermain bola berkelompok, saling melempar bola. Nah, gunanya berarti Ananda juga harus membuat satu tim. Nah, Ananda, kalau tadi kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana teknik bermain bola dan melempar bola, hari ini kita akan juga gunakan teknik melempar bola. Melempar bola tapi dengan teman yang lain dalam satu tim. Buatlah timnya minimal 5 orang, maka kita akan bermain bola dengan tim yang lain, tim lawan dengan juga 5 orang juga. Lalu bola ini akan dilemparkan ke temannya. Ketika bolanya mati, jatuh, maka grup atau rubuh itu akan kalah. Apa yang kita lakukan pertama? Siapkan bola, kemudian nah, kalau kita mau melempar bola seperti ini Ananda, mau melempar bola, kaki kanan ke depan, kalau kaki kirinya maju. Kemudian kita melempar bola seperti ini. Nah, itu teknik kita melempar bola. Yang diperhatikan adalah kaki kanan maju, kemudian kaki kiri mundur. Lalu bagaimana kita menerima bola? Kalau tadi kita sudah tahu tekniknya melempar bola, sekarang kita menerima bola. Badan posisi siap, kemudian tangan kita dan pandangan kita ke depan teman kita yang akan melemparkan bola. Kemudian bola itu harus dapat. Kalau bolanya jatuh tidak dapat, berarti kita regunya kalah. Maka yang paling penting adalah kita menjaga kekompakan. Ayo coba lihat Ustazah dekat bola. 1, 2, 3. Nah, jadi pandangan Ustazah ke depan, teman kita yang melempar bola juga di depan kita. Bisa ya semua Nanda? Itulah tadi teknik yang kita lakukan untuk melempar bola dan juga menerima bola. Oke Nanda, sekarang yuk kita lanjut ke tugasnya. Yang paling penting ketika bermain bola adalah menjaga kekompakan sesama satu tim supaya tidak terjadi pertengkaran dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang bermain. Oke Nanda, tugasnya coba lihat pada pembelajaran 5. Tugasnya tadi pertama, mengamati dan mengisi dan menjawab soal-soal yang halaman ada di 105, kemudian 107, lalu kemudian belajar teknik melempar bola, boleh di video, kemudian ditambah menceritakan bagaimana kita bermain. Bagaimana kita bermain dan pengalaman bermain ketika kita bermain dengan teman. Nah, ketika bagaimana pengalaman kita bermain dengan teman yang satu tim dan tidak berantem, atau kita bermain dengan teman yang satu tim tapi kita berantem. Nah, Nanda, silakan ditulis jawabannya di buku tulis, kemudian ditulis juga di buku cetaknya, lalu membuat video cara praktek teknik bola dan juga bercerita tentang pengalaman kita bermain dengan teman dalam satu tim yang Oke Nanda, sekian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah sampai ke pembelajaran 6. Maka dari itu siap-siap kita akan ada evaluasi untuk minggu depan. Terakhiri, terima kasih dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.